Ajo, ajo lerwinane, ago bata, agwe bohenane. Keanekaragaman hayati yang melimpah, salah satu karakteristik yang membuat Kabupaten Nabire di Papua menjadi istimewa. Wilayah yang terhampar di seputar leher burung Pulau Papua ini memiliki lebih dari 120.000 hektar hutan sebagai kawasan pelestarian alam dan lebih dari 914.000 hektar lautan. Bentang alam tersebut menjadi rumah bagi berbagai spesies unik di darat maupun perairan. Lebih dari itu, hamparan hutan dan lautan ini juga menjadi penjaga denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keistimewaan alam ini sudah sepatutnya dijaga bersama. Bahwa Sekolah Lapang Bumi Nabire atau disingkat dengan SLBN adalah sebuah program sekolah lapang informal. Jadi menggabungkan kurikulum dari kelas dengan praktek lapang. Sekolah Lapang Bumi Nabire, satu dari sekian solusi untuk menjaga kelestarian alam di Kabupaten Nabire. Ide awal dari dimulainya sekolah lapang adalah dari sebuah konsep pemikiran bahwa setiap masyarakat itu memiliki kesempatan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayatinya. Dalam hal ini Nabire itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Pemahaman akan pemanfaatannya itu dinilai masih kurang. Makanya dengan demikian kami berupaya untuk meningkatkan kemampuan, baik itu kemampuan kecakapan diri ataupun kemampuan untuk memberikan perubahan, khususnya perubahan terhadap pola pikir di lingkungan lokal. Hingga saat ini, Sekolah Lapang Bumi Nabire memang belum seluruh Kabupaten Nabire. Dalam hal ini kami menginisiasi di 2 kampung, khususnya Kampung Wanggar Pantai dan Kampung Sima. Dari 2 kampung ini terbentuklah beberapa KTH atau kelompok tani hutan yang namanya Hire Jaya dan Wagi Lestari serta 1 KWT Manawari Rarei itu menjadi target utama dalam inisiasi program Sekolah Lapang Bumi Nabire. Bisa mengetahui bagaimana kita membibitkan tanaman itu dalam jumlah yang banyak di suatu tempat. Dan sekarang kita baru tahu bahwa namanya paranet ini untuk membanyak bibit itu. Yang sudah ada di dalam polybag, saya tidak hitung semuanya, tapi ada sudah berapa macam. Ada siri, ada pinang, ada rambutan, ada janda bolong, ada apa lagi? Rica, ada tomat yang sudah ada terisi di polybag kami. Hasilnya nanti kalau sudah tanam, hasilnya nanti kami akan dijual. Sekolah Lapang Bumi Nabire mengangkat berbagai tema untuk disampaikan kepada masyarakat. Misalnya, materi mengenai restorasi, budidaya, hingga ekowisata. Dalam menyusun kurikulum Sekolah Lapang Bumi Nabire, tentu saja tidak persis sama dengan program formal.
karena namanya ini sekolah informal, maka lebih diarahkan ke tematik. Artinya kurikulum yang lebih bermanfaat buat masyarakat, dan sehari-hari mereka sudah sering melakukan. Nah, tematik ini bertujuan juga untuk memberikan manfaat dalam memanfaatkan potensi. Jadi tematik dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Seperti salah satu contoh tematik mengenai pengelolaan pembuatan kebun bibit. Tematik mengenai penanganan kebakaran. Tematik mengenai pola pembangunan kebun anggrek. Demikian juga yang lainnya. Tematik-tematik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kecakapan mereka dalam mengelola keanekaragaman hayatinya, serta mengoptimalkan manfaat-manfaat yang ada di dalam sumber daya alam tersebut. Yang pertama patroli lingkungan, dan hutan dan laut juga. Dan dari Bang Ijal tentang GPS. Dari Pak Anwar sampaikan kepada kami anggota di sini tim KTH untuk bantu melindungi lingkungan dari bahaya kebakaran. Agar di kemudian kalau kita hadapi hal seperti begitu, ya kita koordinasi dengan teman-teman agar supaya kita bersama-sama datang untuk harus memadamkan api itu menggunakan GPS. Untuk kita cari titik apabila kalau ada kebakaran di mana, atau kita melihat mungkin di sekitar itu ada terkaitnya semua dengan masalah satwa liar atau satwa yang dilindungi sama apa pohon-pohon, ya flora fauna. Jadi kami pun dari anggota Wirijaya kami sangat menerima itu dengan baik. Nah, karena itu masa depan untuk kami punya anak-anak turun-temurun. Pelatihan pemantauan kualitas lingkungan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam melakukan penilaian kondisi lingkungan. Misalnya dengan pelatihan pemantauan kualitas air secara sederhana. Jadi pastinya kita juga mengajak peran serta dari masyarakat. Kita juga ambil sampel terkait derajat keasaman dan juga mengambil sampel lumpur atau tanahnya, ya kan? Dan juga tingkat humidity dan juga suhu dan kekeruhan yang utama. Tujuan pembangunan atau penyelenggaraan sekolah lapang Bumi Nabire adalah untuk membangun kemampuan masyarakatnya, terutama dalam hal kepemimpinan, membangun kecakapan mereka dalam tematik konservasi misalnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Nabire untuk merawat lingkungan. Masyarakat juga kita ajak untuk peduli, ya kan, terhadap lingkungan sekitar. Jadi seperti itu tujuannya. Peningkatan pemahaman tentang kelembagaan masyarakat maupun tematik keahlian konservasi merupakan strategi yang diharapkan memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Nabire melalui Sekolah Lapang Bumi Nabire. Kama